Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Alhamdulillah sehat walafiat. Insyaallah ahli surga. Amin. Insyaallah yang sudah menikah mendapat putri yang soleh dan soleha. Insyaallah yang sudah menikah dapat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah istrinya bertambah soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ilal akhir ayat. Sadaqallahu adzim. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk pedoman hidup manusia untuk membedakan yang hak dan yang batil, untuk menyaring menapis supaya yang baik itu dikerjakan, yang tidak baik itu ditinggalkan. Maka siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran itu, wajiblah dia berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudaraku, insya Allah jamaah surgawi pada waktunya nanti kita bersama-sama kumpul di sana. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar PT Indofood yang sekarang ini kita berada di lokasi factory Tanjung Rawa. Jangan mengambil tempat kita melaksanakan taklim tausiah Ramadan kultum sekalian nanti sholat zuhur di masjid An-Nikmah bersama saudara-saudaraku keluarga besar PT Indofood. Dan hari ini kembali saya Buya K. Haji Amir MS, pimpinan Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfidzul Quran Universitas Al-Amin, bersama kita setengah jam ke depan dalam tema Ramadan dan Al-Quran. Kalau kemarin hari pertama kita jumpa dalam kultum Ramadan oleh PT Indofood ini judulnya adalah Ramadan dan Ampunan, maka hari ini Ramadan dan Al-Quran. Seiring rasa syukur atas pertemuan hari ini, mari kita ucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita memiliki waktu cukup menjelang zuhur, kurang lebih setengah jam. Maka kita bagi 20 menit ini penyampaian materi, nanti 10 menit sisanya adalah untuk diskusi tanya jawab. Setuju ya? Baik, kita mulai. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa litanzil rahmah wal barakah alaina hadhihi jamaah bi barakati syahri syahri Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 tadi, bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Maka ada dua kata kunci dari tema kita hari ini, yaitu Ramadan dan Al-Quran. 12 bulan dalam satu tahun, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Dzulhijjah. Maka dalam deretan yang 12 bulan itu, Ramadan adalah bulan nomor 9. Tetapi dalam status Pak Omar, Ramadan itu adalah induknya bulan, Sayyidus Syuhur, King of the Months. Deretannya dalam hitungan bulan, dia adalah bulan nomor 9. Tetapi dalam status dia adalah bulan terbaik, induknya bulan, rajanya dari semua bulan. Bahasa Arabnya Sayyidus Syuhur. Kalau kita pindahkan ke bahasa Inggris, King of the Months. Kenapa? Satu, Ramadan ini memang bulan pilihan Allah, sehingga dia memiliki kelebihan diletakkan di nomor 9, karena nomor 9 itu angka tertinggi. Jadi kalau 1 paling dasar. Contoh begini, kalau ada orang punya rumah 1 bagus, kalau punya rumah 3, kalau punya rumah 9, maka dalam urutan itu berarti 9 lebih tinggi. Kalau orang punya istri 1 bagus, kalau punya anak 9 bagus. Ya, mama saya anaknya 10, saya paling tua. Kemudian Ramadan ini selain dia nomor 9 sebagai urutan, juga adalah bulan yang diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah dalam arti firman-Nya. Maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, artinya berkalam, berucap, berkata, alamat ngomong itu kepada siapa? Kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada malaikat. Malaikat pun enggak. Malaikat cuma disuruh ngantar, karena alamatnya adalah kepada manusia. Maka dapat kita kiaskan Al-Quran itu kalamullah, 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat Allah kirimkan kepada manusia. Manusia utama dan suci Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril cuma perantara, karena alamatnya adalah manusia. Kita ini manusia terbaik, yaitu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang dikirimkan itu adalah kalamullah, kalam yang mulia, maka yang menerima pun adalah makhluk pilihan, yaitu manusia. Lalu bulan yang dipilih untuk menurunkan Quran itu juga adalah bulan yang mulia, bulan pilihan. Sampai sini jelas ya? Oke. Yang ketiga, Ramadan itu bulan ke-9, karena 9 itu angka tertinggi,
Dan 9 itu juga adalah angka ajaib atau miracle number. Angka ajaib. Mari kita uji. 9 tambah 9 18. 18 itu angkanya ialah 1 dan 8. 1 dan 8 itu kalau dijumlahkan 9 kali 9 81. Angkanya 8 dan 1 kalau dijumlahkan 9. Lalu 9 kalau digabung adalah Asmaul Husna. Itu yang ketiga. Ramadan bulan yang ke-9. Kemudian Ramadan juga adalah bulan di mana Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu, supaya mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ibadah puasa yang sangat istimewa ini, di mana dengan berpuasa itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu ada yang berdosa? Ada atau banyak? Mau ditambah lagi? Mau dihapuskan? Puasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab karena Allah semata-mata ikhlas, diampunkan dosa-dosanya di masa lalu. B. Kalau kita bicara dengan kaedah-kaedah hukum dan filsafat, bahwa di bulan Ramadan itu kita diwajibkan berpuasa, dan dengan berpuasa itu seseorang menjadi dekat kepada Allah, karena dia merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Ramadan ini dipilih Allah untuk menjadi momen melaksanakan ibadah yang sangat disukai Allah. Ya, yang sangat disukai Allah. Ramadan bulan yang ke-9. Ternyata dalam sejarah perintah sholat itu diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Terjadi 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tahukah Bapak Ibu, tahun keberapa itu perintah puasa diterima oleh Nabi Muhammad SAW? Siapa yang tahu? Tahun keberapa hijrah Rasulullah mendapatkan perintah puasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 ini? Lupa ya? Oke, mudah-mudahan besok ingat, atau sebentar lagi ingat. Tahun kedua Hijriah, Rasul hijrah ke Madinah. Tahun pertama beliau di Madinah belum ada perintah puasa. Maka itu beliau mendirikan masjid karena perintah sholat sudah turun di Makkah. Kalau kita kembali ke sejarah lagi, Bapak Ibu, anak-anakku para santri, you are listening to me ya. Sebelum perintah sholat turun, yaitu pada peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, tapi Al-Quran sudah diturunkan Allah pada waktu Rasulullah Muhammad SAW bertahanus di Bukit Jabal Nur di dalam gua Hira. Dan sebelum itu juga
Rasulullah Muhammad SAW sudah memberitahukan kepada masyarakat, terutama penduduk kota Makkah, bahwa Tuhan itu Allah, la ilaha illallah. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu, selama di Makkah, amalan umat Islam adalah membaca Al-Quran dan menegakkan sholat, terutama setelah turun perintah sholat yang diterimakan Allah pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi mereka membaca Quran, sholat, walaupun masih dalam keadaan diintimidasi, dan mengingat Allah, karena sudah diajarkan tidak ada Tuhan melainkan Allah, yaitu la ilaha illallah. Lewat ceramah ini kita mendapatkan informasi amalan umat Islam di Madinah ketika itu: dzikir, baca Quran, sholat. Lalu perintah puasa turun di Madinah. Pada tahun kedua Rasulullah Muhammad SAW sudah hijrah dan berada di Madinah. Dalam sejarah, Rasulullah Muhammad SAW mendakwakan Islam di Makkah 13 tahun. Dan beliau adalah penduduk Makkah putra negeri atau penduduk setempat atau bumi putra atau pribumi. Ke Madinah beliau hijrah, termasuk dalam kelompok muhajirin. Beliau di Madinah 9 tahun, beliau di Madinah 10 tahun. Kalau perintah puasa itu tahun kedua Hijriah, beliau berada di Madinah 10 tahun. Berapa kali dia puasa? Berapa tahun? Al-Quran 9. Maka bulan Ramadan ini bulan nomor 9. Bulan Ramadan ini bulan diperintahkan berpuasa. Perintah puasa itu ketika Rasul berada di Madinah. Turunnya di tahun kedua, Rasulullah Muhammad SAW mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini juga 9 tahun. Itulah hebatnya Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu pula Allah menurunkan Al-Quran. Manusia ciptaan Allah. Tentu Allah memberikan petunjuk pedoman bagi keselamatan hidup di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Allah yang Maha tahu artinya. Dzalikal kitabu, kitab Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan. Jangan ragu bertuhan, jangan ragu beriman kepada Allah dan Rasul, jangan ragu mengikuti, mempedomani Al-Quran. Siapa yang menjaga Al-Quran, imamnya, ikutannya, pedomannya, dia selamat. Tapi siapa yang menjadikan Al-Quran yang mengikut-ngikut dia, artinya Al-Quran dibelakangi, Al-Quran ditinggalkan, Al-Quran disepelekno, insya Allah celaka dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, apabila kita berbicara Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman itu dengan memutus Nabi dan Rasul untuk mengajarkannya, memperagakannya, sekaligus untuk menjelaskan maksud dan tujuannya. Alhamdulillah, kalau kita kaitkan dengan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengamalkan Quran itu, selesai turun Al-Quran keseluruhannya, baru beliau wafat. Ditandai dengan turunnya ayat 3 surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah.
Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan nikmatku kepadamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku sempurnakan agamamu dan aku ridho agamamu itu adalah agama Islam. Sempurnalah sekarang manusia itu sebagai makhluk ciptaan Allah. Lalu ditunjuk Al-Quran. Al-Quran itu dipraktekkan Rasulullah dalam hidupnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan Al-Quran itu sekarang ada bersama kita. Alhamdulillah. Lalu ketika datang bulan Ramadan seperti ini, maka tentu kita bernostalgia. Di bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Berarti Ramadan ini bulan ulang tahun turunnya Al-Quran. Berarti di bulan Ramadan ini kita mengenang turunnya Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran. Baik membaca dalam arti berulang-ulang sehingga khatam berkali-kali, maupun membaca dalam arti sebaik-baik membaca, maka kita perlu belajar, kita panggil guru. Itulah namanya tahsinul Quran. Itulah yang tadi diumumkan oleh protokol. Insya Allah dimulai besok dengan guru pembimbing Ustadz Amin. Kalau Ustadz Amin kan? Amin ya, ya. Alhamdulillah. Mana Ustadznya? Pak Ustadz, besok ya. Nah, gantian kita ya. Nah, alhamdulillah sudah ada Ustadz kita. Banyakkanlah membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Al-Quran itu selain petunjuk pedoman juga adalah syafi'ah, memberi syafaat. Al-Quran itu dibaca dengan nilai yang sangat besar. Kata Rasulullah Muhammad SAW, dibaca Al-Quran alif lam mim, bukan dihitung 3, tapi alif dihitung 10, lam dihitung 10, mim dihitung 10. Sudah berapa? 30. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19. Kalau Buya tahu, udah dihitung. Jadi kalau membaca Fatihah berapa huruf? 144 huruf. Keseluruhan Al-Quran berapa huruf? PR, tanya Senin depan. Panggil ke depan. Kalau nggak dapat, berdiri. Setuju? Itu sekolah SD, SMP ya. Sekarang buka Google, lihat Al-Quran berapa huruf, semua ada pada situ langsung. Nggak payah ngitung. Begitulah banyaknya nilai kalau kita membaca Al-Quran per huruf 10. Per huruf 10. Adakah kitab, buku, textbook yang kalau kita baca Allah kasih pahala segitu besarnya? Enggak. Tidak. Maka pesantren kita, pesantren tasawuf dan tahfidzul Quran Baitul Musabir Al-Amir, itu keunggulannya adalah tasawuf yaitu akhlak, tahfiz yaitu membaca dan menghafal Al-Quran. Kesimpulan dari bagian awal ceramah ini, marilah kita satu di bulan Ramadan ini jangan menyia-nyiakan kesempatan, karena Ramadan bulan turunnya Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, karena bulan Ramadan ini bulan Allah memberikan ampunan, dan ibadah puasa itu juga mengampuni dosa-dosa kita. Kita jaga kualitas puasa kita. Puasa tidak makan minum, puasa panca indera, dan puasa pikiran dan perasaan, supaya otaknya enggak ngeres. Nah, otaknya ngeres itu apa Bu ya? Puasa juga, tapi otaknya mikir apa lagi yang bisa kumainkan di kantor ini. Akhirnya
Tidak makan, tidak minumnya sia-sia, karena tetap juga ada pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam pikiran itu. Itu segera dibuang dengan satu keyakinan Allah mengetahui apa yang tersirat maupun apa yang terucap maupun apa yang kita buat. Yang ketiga, apa kesimpulan kita, Bu ya? Mari kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini tidak hanya berpuasa, tetapi juga sholat, zikir, tarawih, tadarus, dan jangan lupa membayar zakat fitrah. Karena kesempurnaan ibadah Ramadan terutama puasa adalah dengan membayar zakat fitrah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis, apa katanya? Zakatul fitri tuhmatan lil masakin wa tuhratan lis-shaimin. Zakat fitrah itu untuk memberikan makanan kepada kaum duafa, fakir miskin, tapi juga adalah untuk mensucikan puasa kita, terutama dari perbuatan-perbuatan makruh yang mungkin pernah tak sengaja kita melakukannya. Apa contohnya? Puasa juga, tapi mulut juga masih nyeritain orang. Ada gitu? Stop. Puasa juga, tapi mata celingak-celinguk nengok anak orang, kita terkenang anak di rumah, nengok istri orang. Itu nengok istri orang, lupa buat istri di rumah. Nggak boleh itu ya. Itu makruh. Maka dengan membayar zakat fitrah, insya Allah bisa terbersihkan kembali. Lalu jangan lupa sekaligus nanti apabila ada rezeki berbagilah sedekah, karena sedekah itu juga menghapuskan dosa, memanjangkan umur, dan juga sekaligus menambah rezeki berlipat-lipat ganda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi, bertanya, silakan. Kita pakai waktu 10 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Saya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu ya, saya pernah mendengar di satu ceramah di radio ketika sambil menyetir mobil, dalam kita amalan khusus baca Al-Quran ini, di situ dikatakan kita ada batasan untuk menghatamkan Al-Quran tersebut. Batasan itu maksudnya batasan waktu. Dikatakan kita tidak boleh terlalu lama menghatamkan Al-Quran. Jika kelamaan dan lewat batas waktu tersebut, jatuhnya jadi makruh katanya. Nah, pertanyaannya apakah benar demikian? Itu yang pertama. Karena saya secara pribadi membaca Al-Quran setiap hari saya lakukan, tapi hatamnya lama Bu ya. Hanya 2 halaman sampai 6 halaman, terkadang 10 halaman paling banyak. Sehingga hatamnya itu sangat lama. Nah, saya menjadi ragu apakah yang di ceramah itu benar seperti itu sehingga jatuhnya jadi makruh. Karena bisa jadi saya 6 bulan atau 1 tahun saya baru khatam. Itu di luar bulan Ramadan. Kemudian yang keduanya terkait itu juga, amalan Al-Quran ini kan menjadi peneman kita di alam kubur dan juga di padang mahsyar. Apakah bacaan Al-Quran yang seperti saya contohnya tadi itu masuk ke dalam kategori yang peneman kita nanti di alam kubur? Apakah yang dikategorikan yang hatamnya 1 bulan atau setengah bulan itulah yang dihitung oleh peneman kita di alam kubur dan padang mahsyar? Itu aja Bu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya jawab sekaligus. Silakan. Di sana sudah menunggu abang kita. Mic-nya tolong. Ini sangat menarik karena langsung connect dengan judul hari ini, Ramadan dan Al-Quran.
yang mau saya tanyakan ini terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan yang lagi heboh sekarang ini terkait fleksi kemudian yang hartanya banyak-banyak itu kan. Nah itu kan hartanya itu kan bisa dibilang nggak halal ya, nggak halal. Lagi Pak, tadi Pak, yang heboh tuh sekarang Flexing yang sekarang kan pejabat-pejabat segala macam itu pamer maksud saya. Pamer harta. Maksudnya kan itu kan harta mereka itu kan kita nggak tahu tapi bisa jadi itu tidak halal. Cuman mereka ada menyumbangkan hartanya itu. Nah itu jatuhnya gimana itu? Apakah disucikan hartanya atau gimana? Karena tadi terkait sama yang Ustaz bilang, untuk apa tadi? sedekah itu mengambilkan dosa. Iya, itu. Oke. Artinya harta tidak halal tapi disedekahkan. Nah, ya benar itu. Itu lagi. Jadi dia mau beri money laundry ya. Terus yang kedua boleh ya? Saya punya masalah soal sholat saya itu saya sering kemana-mana gitu. Ada nggak? Gimana sih caranya supaya kita sholat itu bisa khusyuk gitu loh? Jangan kemana-mana pikiran ya segala macam gitu. Ada nggak caranya gitu? Karena saya jujur kalau sholat sering tiba-tiba blank. Bagus sekali. Satu lagi terakhir, kalau bisa dari ibu-ibu. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sebenarnya ada kaitannya dengan yang semalam. Jadi mungkin mohon maaf. Nah, semalam seperti disampaikan bahwasanya orang yang sudah meninggal itu dunia akan dialih barzah. Nah, artinya tidak akan ada batasan untuk dunia dan juga akhirat. Barzah. Iya, barzah ya Allah. Namun ada beberapa yang pernah kita dengar dalam pengajian ya, bahwasannya ada momen-momen tertentu, misalnya pada bulan Ramadan itu kembali pulang. Apakah itu benar atau memang ada hadis yang sahih untuk itu hadis itu sendiri? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Pertama dari Bapak Dadi. Jawabannya tidak benar membaca Quran berlama-lama itu makruh. Kalau Bapak Ibu pernah ke Mekah ke Madinah haji umrah atau melihat videonya, mereka itu duduk baca Quran. Kadang-kadang kalau kita lihat, kita yang capek melihatnya, mereka nggak capek. Dan baru-baru ini ada satu video yang sangat menarik, di mana ada jamaah yang membaca Quran terus tertelungkup di Qurannya, orang bikin tertidur, tapi kemudian diketahui dia wafat sedang baca Quran. Ya, tidak benar membaca Quran berlama-lama itu makruh, karena itu adalah amalan mulia. Termasuk Imam Hanafi mengatakan Quran 60 kali sebulan. Yang mungkin dianggap makruh itulah, yang mungkin dianggap makruh itu ialah ada orang yang ingin ngelakkan kerja terus pura-pura baca Quran, itu namanya ngapusi. Itu nggak boleh. Itu namanya selingkuh atau korupsi waktu, pura-pura baca Quran. Tapi masa ada orang pura-pura baca Quran? Lalu apakah kalau baca Quran itu sudah fase, sudah bagus baru dihitung? Enggak. Kata Rasul, kalau engkau belajar baca Quran karena sedang belajar itu engkau terbata-bata membacanya, Allah suka itu. Tandanya dia serius mau pandai baca Quran. Bacaannya dihitung pahalanya. Kenapa? Sedang belajar. Yang sedih kan, yang sedang belajar itu rajin baca, yang sudah pandai, saya nggak bilang itu. Aku udah pandai kok. Mestinya yang sedang belajar saja pun rajin, apalagi yang sudah pandai. Itu pada dia. Oke, pindah kita ke
Pak Zuki. Pak Zuki, yang pertanyaannya sangat menarik ini. Soal ada orang pamer harta atau mungkin bersedekah tapi pamer kata orang kaya. Pertanyaannya ialah yang kayak gitu tuh bagaimana? Jelas Quran menyebut itu perbuatan tidak baik. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang yang beribadah tapi pamer, sholatkah, puasakah, tapi puasa nggak bisa dipamerkan ya, sedekahkah, itu adalah dilaknat Allah. Maka jangan memamerkan harta, apalagi memamerkan bikin orang ngiler tapi nggak dikasih. Ya? Apa tuh? YouTuber? Ya. Kalau sumber hartanya itu haram disedekahkan. Sumbernya apa materinya? Gak usah kesana lah, karena kita nggak bisa membuktikan orang korupsi. KPK aja nggak bisa membuktikan itu korupsi, kan diduga korupsi, diduga loh. Kita bilang saja sumbernya itu tidak baik, tidak jelas, lalu sedekahkan. Saya tanya Bapak, uang curian itu yang halal, yang haram itu mencurinya atau uangnya? Mencurinya kan? Uangnya netral, uangnya halal, ya sudah. Terus pertanyaannya, yang melakukan itu dapat pahala? Enggak, dosa. Satu, melakukan perbuatan yang tadi kita duga korupsi atau nyolong, itu haram. Yang kedua, ngapusin orang, pura-pura baik, nggak tahu yang dikasih itu adalah hasil titik-titik. Mungkin curian, mungkin korupsi, karena kita kan baru berduga. Yang ketiga, yang nerima. Hukumnya apa? Boleh, tapi makruh. Makruh itu apa? Enggak barokah. Contoh gini aja paling gampang. Maaf, ada preman, tapi udah pensiun. Ada preman yang udah pensiun kan? Ada filmnya tuh ya. Suka pula orang nonton ya. Wah, aku paling gemes. Kenapa? Tersinggung saya. Sebagai anak yang punya makcik orang Bandung. Kan film di Bandung tuh kan? Udah, kita nggak bicara itu lah. Lalu ketika preman dulu, ini dia, bahasa kita di sini apa ya? Kalau bahasa Jakarta suka malak-malak orang. Tahu malak ya? Itu kan daging dipalak. Kalau mau kasih daging, dimakan sekilo, yang paling bagus. Kalau nggak awas kamu. Ketakutan tukang daging ini dikasih. Terus dari kasih 1 kilo, diambilnya lagi. Kurang ini segini, diambilnya lagi tanpa izin. Maka barang itu halal atau haram? Yang dikasih tadi setengah halal. Kenapa? Maksa. Yang diambilnya sendiri haram. Gitu kan? Bisakah nanti dipisah di rumah ketika dibikin rendang atau sop? Bisa? Kita ambil contoh yang tadi itu minta maksa saja, lalu dimasak, diolah, dikasih makan sama istri dan anak, vitaminnya tetap, oke, gizinya tetap, enak, lezatnya tetap, pengaruhnya kepada jiwa, bikin jahat, pengaruhnya kepada energi badan, kuat, tapi bukan kuat sholat, bukan kuat baca Quran, kuat ngeluyur. Karena sumbernya tidak halal. Itu contoh barokah. Barokah itu tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Ini kita yang dapat keberkahan ini, alhamdulillah. Kita hidup nggak kaya-kaya kali, tidak miskin-miskin kali, tapi bisa duduk di sini. Di majelis yang kita duduk ini nilainya sama dengan mengerjakan sholat 100 sampai 1000 rakaat sholat. Itulah keberkahan kita kerja di sini. Tidak semua orang bisa ada kesempatan duduk kayak gini Pak di majelis taklim menunggu zuhur.
Kenapa dia sibuk? Kenapa dia pimpinan, dia direktur utama? Saking sibuknya, ibadah pun sedikit waktunya. Kita alhamdulillah. Jadi bersyukurlah kita. Maka jangan sekali-sekali melakukan yang haram, yang makruh saja tidak baik, tidak barokah. Barokah itu adalah sesuatu yang membuat kita mantap, sehat, tenang, mulia, tapi nggak kelihatan, bisa dirasakan. Ya, terakhir, Bunda, sama dengan jawaban yang tadi itu, ada di Quran bukan hadis, bahwa ruh-ruh yang suci itu atas izin Allah bisa kemana dia mau. Mana surahnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tahukah kamu apa malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu ialah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sambung. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Salamun hiya hatta matla'il. Itu jelas dikatakan roh-roh yang suci itu diizinkan untuk bepergian, terutama melihat orang-orang yang beramal di bulan Ramadan itu. Menurut para ulama, malaikat di situ ialah malaikat Jibril, malaikat rahmat. Tanazzalul malaikatu warruh. Roh itu adalah roh-roh yang suci, yang mereka tentu punya derajat tinggi dan mulia, dikasih izin. Logikanya begini, Bapak dan Ibu, pegawai-pegawai yang kerja di Jakarta dan ingin pulang kampung di bulan Ramadan, minta izin sama presiden, dikasih? Hah? Pegawai dikasih? Enggak. Tapi menteri-menteri, pembantu presiden yang dekat dengan dia, terus kepingin ke Medan, kepingin keluar kota, melaksanakan kegiatan safari Ramadan, boleh? Boleh? Kenapa? Dapat fasilitas dan tugas. Jadi roh yang suci juga mendapatkan izin. Silakan. Sehingga orang-orang tua kita dulu ada yang untuk membuat kita cepat paham. Ini bulan Ramadan, terutama malam ke-21, seliburan. Ini roh si mbah sama si nenek ini pada pulang gitu. Jangan pada pulang. Terus yang dengar salah arti. Nanti si mbah pulang nggak tahu pula alamat rumah awak di mana. Maka dipasanglah lampu, ya kan? Supaya si mbah nanti kalau pulang nggak kesasar. Ini sesuatu teori yang sebenarnya bukan salah tapi keliru. Roh itu nggak perlu buat dikasih alamat, ini alamat rumah aku ya, Jalan Sulu 139, nggak usah. Kemudian yang kedua, disuruh semarakkan itu bukan dengan lampu saja, karena ada hadis kalau sudah masuk puluhan ketiga Ramadan, maka semarakkanlah Ramadan itu, ramaikanlah itu. Semarak itu bukan berarti hanya dengan cahaya, tapi memang membanyakkan sinar cahaya itu juga termasuk menyemarakkan. Maka ada yang kampung-kampung dulu ya, kalau sudah tanggal 21 ke atas itu bikin lampu. Siapa yang support dengan saya? Nggak ada ya. Nah, tahu kates? Pepaya ya. Itu dipotong atasnya, terus bijinya dibuang, taruh minyak lampu, potongan itu ditaruh. Oh, nggak nyambung ini. Ditaruh sumbu. Tahu sumbu? Nah, taruh sumbu di urinno. Ya udah, apa yang bikin lampu itu tahan setengah bulan itu. Pepaya yang muda itu. Aku bikin kayak gitu dulu. Kenapa? Belum kuliah di IAIN, nggak ngerti. Orang kampung begini kita ikut. Ada yang lebih meningkat lagi bikin bambu kan, taruh minyak terus taruh sumbu, kayak tiap jemuran kan. Nah itu salah satu di antara budaya kita. Mengambil makna dari semarakkanlah Ramadan itu. Menyemarakkan Ramadan dengan majelis taklim, dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan infak, itu menyemarakkan, termasuk kita ini. Ya. Nah, tadi sudah bunyi tit tandanya zuhur. Sampai situ ceramah saya. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholiha bi barakati wa bi hikmati hadhihi ta'lim. Allahumma rabbana innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana anzil rahmata wal barakah 'alaina hadhil jamaah khususan fi tijaratina hada PT Indofood bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muazzin silakan kemana azan.